Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafla Laila Arifanabiana dari kelas 10A nomor absen 22. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah Kerajaan Jenggala. Topik yang saya akan bahas adalah pengertian atau apa itu Kerajaan Jenggala, latar belakang berdirinya Kerajaan Jenggala, masa kejayaan Kerajaan Jenggala, fase kemunduran Kerajaan Jenggala, bukti peninggalan Kerajaan Jenggala, raja-raja yang memimpin atau yang pernah memimpin Kerajaan Jenggala. Sebelum menuju topik yang pertama, saya akan membahas mengenai letak Kerajaan Jenggala. Jadi, seperti yang terlihat pada peta, Kerajaan Jenggala terletak pada Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Kerajaan Kediri, sedangkan bagian lautnya berbatasan dengan Laut Jawa, Selat Madura, Selat Bali, dan Samudra Hindia. Topik yang pertama, pengertian. Kerajaan Jenggala adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang terdapat di Jawa Timur, Indonesia antara tahun 1042 dan berakhir sekitar tahun 1135. Wilayah Jenggala membentang dari Tembelang, Jombang hingga Banyuwangi yang saat ini menjadi pusat wilayah kebudayaan Wetanan. Jenggala atau Janggala merupakan salah satu kerajaan hasil pembelahan yang juga didirikan oleh Raja Airlangga. Selanjutnya adalah latar belakang berdirinya Kerajaan Jenggala. Jadi, latar belakang berdirinya Kerajaan Jenggala, yang pertama, Kerajaan Jenggala berasal dari Kerajaan Kahuripan yang didirikan oleh Raja Airlangga pada tahun 1009 sampai dengan 1042 Masehi. Raja Airlangga membagi kerajaannya untuk menyelesaikan perselisihan di antara dua putranya, yaitu Mapanjika Rasakan dan Sri Samarawijaya. Sanggra Mawijaya Tunggadewi, putri Raja Airlangga, adalah orang yang seharusnya mewarisi tahta kerajaan Kahuripan, tapi beliau memilih menjadi pertapa yang menyebabkan perebutan tahta antara kedua pangeran yang ada di kerajaan Kahuripan. Pada tahun 1045, Raja Airlangga membagi kerajaan menjadi dua. Yang pertama Kerajaan Jenggala untuk Mapanjika Rasakan, dan yang kedua adalah Kerajaan Panjalu atau Kediri untuk Sri Samarawijaya. Pembagian ini menandai akhir kerajaan Kahuripan dan Raja Airlangga menjadi pertapa hingga wafat pada tahun 1049. Kerajaan Jenggala bercorak Hindu-Buddha dengan ibu kota di Kahuripan sekitar Gunung Penanggungan, Jawa Timur. Yang selanjutnya adalah masa kejayaan Kerajaan Jenggala. Pada masa kejayaan Kerajaan Jenggala di bawah pemerintahan Mapanjika Rasakan pada tahun 1042 sampai dengan 1052 Masehi atau 10 tahun, ekonomi Jenggala berkembang pesat, menguasai sungai dan bandar dagang. Kerajaan Jenggala memiliki lumbung padi terbesar dan menguasai bandar dagang di aliran Sungai Porong. Bandar dagang di Sungai Porong menjadi pelabuhan besar dengan pajak murah dan pusat perdagangan barang seperti palawija, emas, gading, dan perak, dan kerajinan tangan. Pedagang dari berbagai dunia, termasuk Cina, Afrika, dan Thailand, juga mengunjungi bandar ini untuk mengimpor barang seperti beras, kayu cendana, dan bunga kering. Bandar dagang Sungai Porong membuat nama Kerajaan Jenggala terkenal, bahkan lebih besar dari bandar Kerajaan Sriwijaya. Posisi strategis Kerajaan Jenggala di bidang pertanian dan perdagangan menjadi kekuatan utama kerajaan pada masa itu. Yang selanjutnya adalah fase kemunduran Kerajaan Jenggala. Pada fase kemunduran ini, yang pertama adalah puncak kejayaan dan masa kegelapan. Puncak kejayaan Kerajaan Jenggala dan penyebab runtuhnya sedikit sulit dipahami karena terjadinya masa kegelapan dalam sejarah tersebut. Yang kedua, penaklukan oleh Sri Jayabaya. Berdasarkan prasasti Ngatang pada tahun 1035, Kerajaan Jenggala ditaklukkan oleh Sri Jayabaya, Raja Kediri, dan menjadi bawahan Kerajaan Kediri.
serangan dari kerajaan Kediri. Keruntuhan kerajaan Jenggala terjadi pada masa pemerintahan Mapanji Lanjung Ahyes yang sering mendapatkan serangan dari kerajaan Kediri. Penyebab keruntuhan Jenggala disebabkan oleh serangan dan penaklukan oleh kerajaan Kediri yang dilakukan secara terus-menerus, yang mengakhiri eksistensi kerajaan Jenggala. Bukti prasasti dari peperangan dan kehancuran kerajaan Jenggala berada pada Prasasti Turun Hyang II yang mencatat adanya peperangan antara kerajaan Jenggala dan Kediri setelah meninggalnya Raja Airlangga. Kemenangan Kediri atas Jenggala tercatat pada Prasasti Ngatang. Yang selanjutnya adalah bukti peninggalan kerajaan Jenggala. Bukti peninggalan kerajaan Jenggala yang pertama adalah Prasasti Turun Hyang II memperingati pemberian anugerah tambahan kepada penduduk desa Turun Hyang atas jasa mereka kepada Mapanji Garasakan, raja pertama kerajaan Jenggala, diperkirakan bertarikh pada tahun 966 Saka atau 1044 Masehi. Prasasti Turun Hyang dapat kalian lihat pada gambar pertama yang ada di sisi sebelah kiri. Yang selanjutnya adalah Prasasti Kambang Putih. Menyebutkan nama Mapanji Garasakan, namun tahun tidak diketahui karena tulisannya banyak yang aus atau hilang. Ditemukan di Tuban, Jawa Timur. Prasasti yang selanjutnya adalah Prasasti Sumengkah, bertarikh pada tahun 981 Saka atau 1059 Masehi. Dikeluarkan oleh Raja Samarotasa, raja ketiga kerajaan Jenggala. Raja menyebut dirinya anak angkat dari Raja almarhum yang diduga menantu dari Raja Airlangga. Yang selanjutnya adalah Candi Prada. Candi Prada terletak di Sidoarjo, dibuat oleh Mpu Baradah sebagai tempat pemujaan kepada Batara Ismaya. Namun candi ini rusak pada tahun 1965. Untuk Candi Prada sendiri dapat kalian lihat pada gambar kedua di sisi sebelah kiri. Yang selanjutnya, bukti peninggalan yang selanjutnya adalah Prasasti Malenga, dikeluarkan oleh Mapanji Garasakan sendiri pada tahun 1052, berisi anugerah status Sima kepada desa Malenga. Yang selanjutnya adalah Prasasti Karaman, ditemukan di Lamongan berangkat tahun 1053, mengandung tulisan Jawa kuno dan berhubungan dengan kerajaan Jenggala. Yang selanjutnya adalah sumur kuno di desa Pepe Dambat, menjadi bukti adanya peradaban dan pemukiman masyarakat pada masa kerajaan Jenggala yang ada di daerah tersebut. Sumur kuno ini dapat kalian lihat pada gambar yang ada di sebelah kiri yang paling atas. Selanjutnya adalah tumpukan batu bata di Urang Agung, merupakan bukti struktur bangunan yang mungkin berasal dari kerajaan Jenggala. Dapat kalian lihat pada gambar paling bawah di sebelah kiri. Selanjutnya adalah raja-raja yang memimpin kerajaan Jenggala atau yang pernah memimpin kerajaan Jenggala. Raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Jenggala ada 3. Yang pertama, Mapanji Garasakan yang memimpin dari tahun 1042 sampai dengan 1052 Masehi. Disebutkan di Prasasti Turun Hyang II tahun 1044, Kambang Putih 1050, Malenga 1052, dan Prasasti Karaman 1053. Mapanji Garasakan adalah putra kandung dari Raja Airlangga, Raja Kahuripan. Selanjutnya adalah Alanjung Ahyes, memimpin dari tahun 1052 sampai dengan 1059 Masehi. Disebutkan dalam Prasasti Banjaran 1052. Alanjung Ahyes merupakan putra dari Mapanji Garasakan. Yang ketiga adalah Samarotasa yang memimpin pada tahun 1059 Masehi sampai tahun yang tidak diketahui. Disebutkan dalam Prasasti Sumengkah pada tahun 1059. Diduga merupakan putra kandung atau menantu dari Raja Airlangga, Raja Kahuripan. Yang selanjutnya adalah daftar pustaka atau daftar-daftar website
yang saya kunjungi untuk mencari informasi mengenai Kerajaan Jenggala. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sekian, terima kasih.